Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 25 ayat yang ke-13 sampai 20. Lalu dilanjutkan dengan Filipi 2 ayat 19 sampai 22. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri, dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada, atau pedang, atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 25 ayat 13 dan Filipi 2 ayat 22. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Pribadi yang Bahagia, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Sebuah pepatah berkata, jika kamu ingin bahagia,
Jadilah sosok yang bisa dipercaya. Rasul Paulus memperkenalkan Timotius, seorang pemuda, sebagai contoh dari sosok yang bisa dipercaya. Seperti disampaikan dalam Filipi 2 ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Rasul Paulus memandang sosok Timotius adalah pribadi yang teguh dalam segala keadaan, dan dia menganggapnya tulus, dapat dipercaya dan diandalkan. Kita bisa menggambarkan seorang yang bisa dipercaya, seperti saat kita meminjam uang di bank. Saat kita mulai mengajukan pinjaman, pihak bank pasti lebih dulu akan melakukan pemeriksaan kredit. Mereka ingin tahu apakah kita layak dipercaya, apakah kita membayar tagihan tepat waktu, dan apakah kita memiliki rekam jejak untuk menepati janji pembayaran pinjaman tersebut. Apakah kita akan mengembalikan uangnya? Semuanya harus lulus pemeriksaan untuk memastikan jika kita bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Inilah yang dilakukan semua orang setiap hari atas hidup kita. Mereka memeriksa apakah kita orang yang bisa dipercaya dan diandalkan seperti Timotius. Apakah kita adalah pribadi yang otentik? Jika kita ingin bahagia dalam hidup kita, kita harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan diandalkan. Sahabat Suara Kasih, apakah kamu merasa jika dirimu adalah orang yang bisa dipercaya dan diandalkan? Kenapa dan bagaimana kamu membangunnya? Marilah kita renungkan. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan diandalkan. Pertama, hidup dengan integritas. Integritas bukan berarti kita sempurna, tapi dengan hidup berintegritas tindakan dan perkataan kita bisa dipercaya. Di Amsal 25 ayat 13 berkata, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Kedua, selalu menepati janji. Mazmur 15 ayat 4 menyampaikan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi, belajar hidup dengan integritas dan menepati janji, akan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita bisa dipercaya, dan juga akan membuat kita menjadi pribadi yang bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyerta-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami.
agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.